Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Gifari Rahmat, NRPE 119001. Saya di sini akan menceritakan tentang virus corona, pengertian di luar dan di kampung saya, khususnya Desa Nanggerang. Saya akan langsung membacakan tentang virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu, biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang disebut MERS. N syndrome, pernapasan akut berat, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian di luar, biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus dias 2019 atau yang disebut COVID-19. Apakah COVID-19 sama dengan yang namanya SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat beberapa negara dibanding SARS. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam 380 derajat Celcius, batuk, kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut terjangkit atau pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan diagnosisnya. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui infeksi merging.kemkes.co.id lewat link itu ya. Beberapa bahaya COVID-19 ini seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat dipilih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasa muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut
kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang tersebut terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui temuan tetesan kecil droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk dan bersin. Saat ini WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 nama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan atau menentukan periode penularan atau masa terinfeksi virus COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Itulah tentang virus corona ya. Sekarang saya akan melanjutkan virus corona yang ada di kampung halaman saya, terutama di Desa Nanggerang, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Saya akan menceritakan kondisi kampung saya selama adanya pandemi corona. Alhamdulillah perkembangan masyarakatnya sangat baik. Walau selalu mengikuti protokol kesehatan, gampang teratur, sehingga banyak yang diam di rumah, segala aktivitas dilakukan di rumah dan juga di luar. Tidak ada yang terjangkit virus corona dikarenakan masyarakat di sini diwajibkan oleh aparat setempat melakukan protokol kesehatan. Alhamdulillah juga kemarin dari pemerintah ada bantuan sembako untuk masyarakat di Desa Nanggerang. Ada juga dampak positifnya akibat adanya pandemi corona virus ini, masyarakat dituntut untuk tetap di rumah saja, melakukan aktivitas seperti belajar di rumah, bahkan kerja maupun aktivitas lainnya. Selanjutnya dampak negatif bagi masyarakat yaitu pandemi yang terjadi saat ini cukup memberikan dampak yang begitu berat terhadap perekonomian dan lainnya. Mungkin cerita di kampung saya selama pandemi corona dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sekarang sudah berada di tempat Bapak Wildan yang mau saya wawancarai, khususnya di Desa Nanggerang ini tentang virus corona. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mau bertanya nih Pak, bagaimana Bapak bisa mengatasi virus corona di Desa Nanggerang ini? Untuk mengatasi virus corona yang pertama pakai mengikuti protokol pemerintah sesuai himbauan dari pemerintah khususnya Kabupaten Sumedang. Yang pertama yaitu harus keluar memakai masker. Yang kedua menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, terus jaga jarak, menghindari kerumunan, dan
Dan terakhir, khusus untuk umat muslim yang sering melakukan kegiatan beribadah di masjid, khususnya yaitu dengan membawa alat sholat masing-masing, yaitu berupa sejadah. Ya, Terima kasih buat waktunya Pak. dan sama-sama. Buat pertanyaan cuma segitu saja ya, karena penjelasannya udah detail ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan melanjutkan cara cuci tangan yang benar-benar untuk mengatasi virus corona ini dan menjaga kesehatan selalu. Mari kita lakukannya. Pertama-tama, kerannya dinyalain dulu. Cuci tangan dengan baik sampai kuku-kukunya harus dibersihin. Takutnya ada bakteri ya. Ke atas beberapa. Nah, terus sekarang pakai sabun. Ini sabun hand cleanser ya, khusus buat mengatasi virus corona ini. Lakukan secara lembut sampai ke dekat kulit tangannya, digosok-gosok kuku, jangan lupa pergelangan tangan. Udah rata semua, langsung ke keran lagi, nyalain sedikit. Udah bersih semua pemirsa. Begitulah caranya, tata cara mencuci tangan di saat virus corona ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa menonton di channelnya YouTube D3 Manajemen Bisnis Ecopin. Semangat dan jaga kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.